Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang hadir dalam pujian umatnya. Allah bersemayam di dalam pujian umatnya. Biarlah 20 menit ke depan kita deep worship, menyembah lebih dalam. Kita mengagungkan Yesus yang ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagi kita semua, rahmatnya kekal selamanya. Yes, Yesus ajaib. Shalom semuanya siap memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Yesus ajaib. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, percaya Tuhan Allah menyatakan
kasih Tuhan. Kau telah memberikan kami kuasa. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala, terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama sekat haleluya. Hanya terpujilah Kau Tuhan. Mari kita sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Terima kasih buat perbuatan dalam hidup kami. Mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan memuji menyembah-Mu. Biar Kau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang mengalir Tuhan. Biar kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Ya Allah haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu. Suruh umat sujud menyembah di hadapan tata Allah. Sama-sama nyanyikan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus-kuduslah. Holy, holy are you Lord. Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kudus-kuduslah Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Allah semesta. Jesus. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Kudus-kuduslah. Kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan. Lebih lagi kudus-kuduslah Tuhan. Kudus-kuduslah. Biar Kau yang diagungkan di tempat ini. Biar Kau yang dimuliakan Tuhan. Raja di atas segala raja. Ya
Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan. Kita sama-sama angkat suara kita, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita. Kita agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Ya Allah, Jama kami satu persatu Tuhan. Perbarui kami Tuhan. Ya Allah, kami berjumpa dengan Engkau. Ya Allah, ambil waktu mari kita sembah Dia. Kita terus sembah Dia. Amin. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ya Allah, Haleluya Yesus. hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Biar kemuliaan-Mu datanglah di tempat ini. Lawat kami Tuhan. Yes. Hanya itu yang kami rindukan. Ya Allah, muliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Sama-sama nyanyikan. Bersama
Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik,
dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Shalom, selamat hari Minggu. Saya percaya semua saudara dalam keadaan yang luar biasa. Yang dalam keadaan luar biasa, lambaikan tangan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Oh rabashakata kaya rabashika rabata kaya rabashanda. Oh ribo ribakata kuria rabashaka rabakaya rabashanda. Hirabo rabakaya raboya rabashaka rabakata shanda. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menuntun kami memasuki 2021, tahun integritas. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Kami bersyukur. Biarlah
Hari ini Tuhan, kami yang akan mendengarkan firman-Mu, Engkau mengurapi setiap kami. Turun pengurapan pengajaran dari tata Allah atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami. Biar itu dipertajam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar Kau memberikan pada kami hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar hamba-Mu hanya sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Dan hamba-Mu berdoa, jangan tahan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu Tuhan. Ya biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam ibadah online ini diberkati berlimpah-limpah-limpah-limpah. Mengalami perlindungan Tuhan, mengalami kelegaan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Oh rabashika rabata kaya rabashanda. Hiraboto koriba rabahana ya raba. Hurabata kuria rabasika takaya rabashanda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan taruh dalam hati saya, ada beberapa di antara saudara, engkau hari-hari ini sedang khawatir akan masa depanmu. Hari-hari ini kau mungkin dalam ketakutan melihat kondisi pandemi yang ada, resesi yang ada. Dengar kata Tuhan, inilah saatnya untuk matamu tertuju kepadaku, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biar hari-hari ini mata rohani kita tertuju hanya kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Karena kita tahu kekuatan yang kita akan peroleh hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang khawatir, mereka yang sedang mungkin dalam ketakutan. Biar hari ini ada pembebasan, ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu berjanji Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sedang memasuki minggu-minggu yang awal, minggu-minggu di dalam bulan yang pertama 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Ayo, walaupun di rumah masing-masing, saudara perkatakan ya. Nah, tahun 2021 adalah tahun integritas. Amin, haleluya. Dan kita tahu dalam tahun integritas ini, Tuhan sedang membawa umatnya untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan. Mazmur pasal 24 ayat 3-5 katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri pada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Kepada orang-orang inilah Tuhan akan memberkati dan memberikan keadilan. Amin, haleluya. Tuntunan Tuhan hari-hari ini kita percaya melalui Gembala Sidang, Gembala Pembina kita, dikatakan dalam Yesaya 26 ayat yang ke-20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu hari-hari ini melihat perkembangan pandemi yang ada, ya, gelombang 1 belum selesai, ada lagi gelombang 2, mulai lagi beberapa negara lockdown dan lain sebagainya, ada berita varian baru dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan masih memberikan amarah bagi orang fasik, amarah bagi orang dunia gitu ya. Oleh karena itu perhatikan pesan Tuhan, katakan masuklah ke dalam kamarmu ya dan bersembunyilah. Kita tahu sama-sama kita dapatkan tuntunan untuk bersembunyi. Amin ya, bersembunyi. Nah, beberapa bulan yang lalu di sekitar September, Oktober ya, seorang hamba Tuhan yang bernama Kevin Yasip, dia seorang dari Amerika, dia mendapatkan satu pesan Tuhan bahwa di dalam masa persembunyian ini Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Yang adalah gereja Tuhan, boleh lambaikan tangan. Yes, gereja bukan bicara gedung. Gereja bicara tentang pribadi-pribadi, yaitu saudara dan saya. Ya, di dalam masa persembunyian ketahuilah Tuhan sedang murnikan kita. Oleh karena itu biarlah kita punya kerendahan hati, kita punya hati yang terbuka, dan kita berkata, Tuhan murnikan kami Tuhan. Kalau kami ada salah, ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, tahirkan kami dengan darah Yesus.
Amin Bapak Ibu. Yang kedua, di dalam masa persembunyian ini, Tuhan lagi mau merestorasi setiap kita. Hubungan saudara dengan Tuhan sedang direstorasi. Hubungan kita dengan keluarga sedang direstorasi. Segala sesuatu sedang direstorasi. Dikembalikan pada posisi yang sebagaimana Tuhan ciptakan. Amin. Dan yang ketiga, melalui masa persembunyian ini, Tuhan sedang membentuk iman kita menjadi iman seperti baja. Amin. Tema khotbah saya hari ini adalah Preparing for a greater victory in 2021, the year of integrity. Ya, mempersiapkan satu kemenangan yang lebih besar dalam tahun 2021, tahun integritas. Yang rindu mengalami kemenangan demi kemenangan, lambaikan tangan. Wow, haleluya. Saya percaya pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh para pemimpin bahkan gembala sidang kita, bahwa hanya pemenang yang akan masuk surga. Dan saya percaya bahwa di dalam tahun 2021, tahun integritas ini, akan banyak ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan semua orang percaya. Apa yang diuji? Integritasnya. Oleh karena itu, pastikan hari ini kita boleh mempersiapkan diri Bapak Ibu di dalam menghadapi atau meraih kemenangan yang lebih besar lagi. Ada persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan. Seperti halnya kita tadi tahu bahwa di dalam masa persembunyian ini Tuhan sedang merestorasi, Tuhan sedang memurnikan kita, dan Tuhan juga sedang membuat iman kita kuat seperti baja. Maka kita perlu tahu dari Efesus 5 ayat 15, 16 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Dan ayat 17 katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini perhatikan dengan seksama. Waktu hari-hari ini, saudara saya sedang dibawa dalam work from home, ya, worship from home, study from home, semua di rumah, gitu saudara ya. Kita sedang alami masa persembunyian. Ingat, kita tetap harus memperhatikan dengan seksama. Jangan sembrono, jangan sembarangan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa? Biarlah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara saya benar-benar memakai waktu yang ada, ya, pergunakan waktu yang ada dengan benar-benar seperti orang arif. Dikatakan orang yang mengerti waktunya Tuhan atau mempergunakan waktunya Tuhan bukan sembarangan, tetapi dengan seksama, dengan hati-hati. Itu dikatakan bukan orang yang bodoh, tetapi orang yang mengerti, mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin. Apa kehendak Tuhan buat kita hari-hari ini? Kehendak Tuhan hari-hari ini buat kita adalah saudara dan saya diminta masuk dalam persembunyian. Amin. Belum selesai Bapak Ibu ya. Mungkin ada di antara saudara berkata, Bu, udah bosan ya. Oh, udah begini, udah gak tahu mesti ngapain. Tenang. Kita perlu menangkap kehendak Tuhan hari-hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, di Alkitab itu ada yang namanya multi-mention verses. Jadi ayat yang mungkin diulang, ya, disebut atau diulang atau dicatat beberapa kali. Dan biasanya ayat-ayat yang disebut atau dicatat beberapa kali ini merupakan ayat-ayat yang menjadi highlight atau menjadi penting. Contoh Bapak Ibu ya, Amsal 22 ayat 3 katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, ya, lalu kena celaka. Amsal 22 ayat 3. Ternyata ayat yang sama ada juga di Amsal 27 ayat yang ke-12. Sama Bapak Ibu bunyinya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Apa arti dari ayat ini?
Saya percaya ayat ini sangat erat sekali artinya dengan apa yang kita pelajari atau yang kita dapat dari Yesaya 26 ayat yang ke-20. Ya, waktu terjadinya malapetaka, di luar sana sedang terjadi pandemi yang begitu luar biasa. Haleluya, saudara ya. Nah, tetapi Tuhan mau kita sebagai orang yang bijak itu bersembunyi. Amin. Ya, orang yang bijak itu tahu ini waktu untuk bersembunyi. Orang bijak tuh tahu ini waktu di mana Tuhan sedang memurnikan, merestorasi dan juga membuat iman baja. Amin. Oleh karena itu, jangan kita ngeyel hari-hari ini. Amin. Haleluya. Artinya apa? Mungkin saudara berkata, oh saya punya iman. Semua aman dalam lindungan Tuhan. Saya keluyuran sana sini. Tenang saudara ya. Tenang, tunggu ada waktunya nanti. Kalau Tuhan suruh kita kembali untuk keluar dari persembunyian, saya percaya ada waktunya di mana kita akan keluar sebagai orang-orang yang siap dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan, katakan amin. Oleh karena itu, perhatikan, kalau hari-hari ini kita tidak bersembunyi dan kita berkata saya kuat, saya nekat, ya saya percaya, saya beriman, tapi kemudian kita jalan terus, Amsal 22 ayat 3 tadi katakan, dia bisa kena celaka. Oleh karena itu, tangkap waktu-waktu ini. Kalau dikatakan masih tinggal di rumah, masih work from home, ya, masih worship from home, ibadah dari rumah. Ayo kita jadi orang bijak. Amin. Ya, kita bersembunyi. Sampai kapan, Bu? Ya, sampai kapan? Kita tunggu waktunya Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saya percaya dari apa yang jadi peraturan pemerintah. Awalnya peraturan pemerintah itu cuma 3M, Bapak Ibu ya. Pakai masker, ya, memakai masker. M pertama. M kedua, menjaga jarak. M ketiga, mencuci tangan. Tapi ternyata ya hari-hari ini ditambahkan jadi 5M. Ya, 5M ini bukan 5 miliar saudara. Ya, bukan. Tetapi 5M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang banyaknya goyang, gerak-gerak, mobile sana sini. Ayo lebih dibatasi. Amin. Yang kedua, menjauhi kerumunan. Ya, mengurangi lagi, menjauhi. Bukan yang mengurangi, menjauhi saudara. Ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, persiapan untuk meraih kemenangan yang besar di 2021 harus dimulai dari kita benar-benar mau ikuti tuntunan Tuhan. Amin. Apa tuntunan Tuhan? Bersembunyi untuk dimurnikan, bersembunyi untuk direstorasi, bersembunyi untuk kita punya dibentuk iman bajanya. Amin. Nah, hal yang kedua adalah dalam multi-mention verses, ya, ayat yang diulang berkali-kali. Ternyata ada ayat yang diulang sebanyak 65 kali, khususnya mengenai kata-kata Musa mendengar suara Tuhan. Ya, diulang 65 ayat sampai ada 65 ayat. Kalimatnya tetap semua ada Musa mendengar suara Tuhan. Saya percaya mendengar suara Tuhan ini adalah hal yang sangat penting. Amin. Hari-hari ini kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, wow, kita dalam keadaan kondisi yang mengalami kesukaran, saudara ya. Kenapa? Karena dari jelas firman Tuhan aja sudah memberikan pengulangan 65 kali. Nah, di sini dikatakan karena orang yang mendengar suara Tuhan itu menjadi orang yang sangat atau dituntun atau mau untuk masuk di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Yang mengerti lambaikan tangan, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Telinga yang mendengar sungguh-sungguh suara Tuhan. Saya bacakan bagi saudara dari Mazmur 85 ayat yang ke-8. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohannya. Wow, ya, saya percaya ini yang menjadi firman Tuhan hari-hari ini. Tuhan mau kita mendengar suara Tuhan.
Ayo ikuti saya yuk. Saya mau dengar suara Tuhan. 2, 3. Saya mau dengar suara Tuhan. Amin. Ya, orang yang mendengar suara Tuhan artinya orang yang menyiapkan diri untuk sungguh-sungguh ya memperhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Amin, Bapak Ibu. Nah, Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, iman kita akan timbul. Dan ingat tadi apa? Di masa persembunyian Tuhan sedang mau membentuk iman kita seperti baja. Inilah waktunya kita lebih lagi mendengar suara Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 katakan, tiap pagi 4b, tiap pagi Tuhan mempertajam telinga kita untuk mendengar seperti seorang murid. Ayo hari-hari ini bangun pagi, sembah Tuhan, cari Tuhan, minta telinga rohani kita dipertajam. Yang mau lambaikan tangan, haleluya. Ini merupakan persiapan-persiapan Bapak Ibu untuk meraih kemenangan dalam tahun integritas. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata mendengar itu adalah syama. Ya, artinya adalah to hear intelligently, often with implication of paying attention. Ya, jadi benar paying attention, perhatikan sungguh-sungguh. Ya, to discern, untuk membedakan. Ya, lalu to give ear, telinganya dikasih saudara ya, artinya benar-benar diperhatikan. To listen, to obey. Ya, ada unsur ketaatan di dalam mendengar. Jadi mendengar bukannya sekedar ada suara yang masuk di telinga kita Bapak Ibu. Tetapi mendengar punya pengertian. Kita memperhatikan, kita memberi telinga kita. Mendengar dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Ya, dan taat untuk melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin, haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang yang berintegritas adalah orang yang naik ke Gunung Kudus Tuhan. Orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Orang yang mendekat kepada Tuhan itu pasti orang yang mendengar dan mau terus mendengar suara Tuhan. Amin. Hari-hari ini Tuhan rindu saudara saya punya hati yang makin cinta sama Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula. Makin dalam cintamu dengan Tuhan. Kenapa? Karena hanya orang yang cinta Tuhan, yang punya cinta mula-mula, dia yang pasti rindu terus punya kesukaan ada di Gunung Kudus Tuhan, punya kesukaan ada di hadirat Tuhan. Orang yang punya cinta kepada Tuhan, dia pasti menjadi orang yang mau jaga tangannya bersih, hatinya murni, tidak menyerahkan diri pada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu seperti Musa, dikatakan Musa dia ada 65 ayat. Dikatakan Musa mendengar suara Tuhan. Ada 65 ayat mencatat Musa bukan hanya sekedar mendengar seperti telinga kita dengar suara, tapi taat melakukannya. Apa dampaknya? Ya, dalam kehidupan Musa, ya, ini menjadi teladan buat kita sebagai persiapan untuk meraih kemenangan di 2021. Ulangan 2:34 ayat 10 katakan, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Ya, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir kepada Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Ya. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Musa yang mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya. Dia dikatakan dia naik ke Gunung Kudus Tuhan. Dia ngalami berhadapan muka dengan Tuhan.
Amin. Hari-hari ini di dalam tahun integritas, kita diminta naik ke Gunung Kudus Tuhan. Kita diminta untuk terus tinggal dalam hadirat-Nya. Saya percaya seperti Musa yang mendengar suara Tuhan dan taat, dia bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Saudara dan saya pun hari-hari ini yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau punya integritas, kita naik ke Gunung Kudus Tuhan. Kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Artinya apa? Dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian, penyembahan kita ketemu sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, yang kedua dikatakan segala tanda dan mujizat. Wow, segala perbuatan kekuasaan, segala kedahsyatan yang besar dari Tuhan itu nyata dalam kehidupan Musa. 2021 saya percaya akan lebih baik dari 2020. Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Oleh karena itu kita harus terus saudara ya dengar suara Tuhan. Supaya sama seperti Musa yang mendengar suara Tuhan. Melihat segala tanda dan mujizat. Mengalami perbuatan kekuasaan. Kedahsyatan Tuhan yang besar. Demikianlah saudara dan saya di 2021. Yang mau dengar suara Tuhan dan mau taat akan firman Tuhan. Hari-hari ini diminta kita bersembunyi. Hari-hari ini kita diminta untuk persembahan yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya tubuh kita, tapi seluruh yang ada, bahkan persembahan sulung. Tuhan rindu supaya hidup kita benar-benar mengalami tanda, mujizat, perbuatan kekuasaan, kedahsyatan Tuhan terjadi dengan luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh karena itu, hari ini dengar baik-baik. Preparing for a greater victory in 2021, the year of integrity. Persiapan untuk meraih kemenangan yang lebih besar lagi di tahun integritas. Tuhan mau saudara dan saya sungguh-sungguh masuk dalam persembunyian, dengar suara Tuhan, taat melakukannya. Amin, haleluya. Dan saya percaya dalam tahun ini juga dikatakan because of my integrity. Ya, dalam Mazmur 41 ayat 13, 12 dan 13. Ya, karena ketulusan hatimu, maka Tuhan akan menopang kita. Dalam bahasa Inggrisnya NIV katakan because of my integrity you will uphold me. Tuhan akan menopang kita and set me in your presence forever. Tuhan akan menempatkan saudara dan saya, orang yang punya integritas, yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan, yang mau terus naik ke Gunung Kudus Tuhan. Kesukaannya adalah hadirat Tuhan yang menjaga hidupnya dalam integritas. Dikatakan apa? Tuhan menempatkan kita di hadiratnya. Bapak Ibu Saudara, dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada mujizat, ada penyediaan Tuhan, ada semangat baru, ada kekuatan baru, ada pengurapan, ada pewahyuan, ada mujizat, ada berkat yang berlimpah-limpah-limpah. 2021, biarlah kita boleh mengalami greater victory, kemenangan yang lebih besar. Karena kita menjadi orang yang mau dengar suara Tuhan, punya kesukaan di Gunung Kudus Tuhan, dan masuk dalam persembunyian, direstorasi, dimurnikan, dan punya iman baca. Haleluya. Mari kita berdoa. Horebo syakata koryebo shanda kanamat shanda. Kirabo raba katori bahana yaro raba. Kikaro yaraba rabahana yaro raba. Kirabo yarabo rabaha yarabo shakarakati karaba yaraba baba. Hambamu berdoa ya Aba ya Bapa, untuk anak-anakmu, bagi jemaatmu Tuhan, kekasih-kekasihmu. Biar hari-hari ini kami mengerti panggilan Tuhan, kami mengerti tuntunan Tuhan, di mana Tuhan sedang mempersiapkan kami di dalam perkara-perkara yang dahsyat di dalam tahun integritas. Tuhan masih membawa kami dalam persembunyian. Biar waktu-waktu ini kami pergunakan dengan baik, dengan seksama, karena kami tahu Tuhan Kau sedang membentuk kami untuk kami murni, untuk kami direstorasi, dan kami punya iman baja. Biarlah waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang kami pergunakan dengan baik untuk Tuhan berperkara dalam hidup kami. Kami mau dengar-dengaran untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan pertajam terus telinga pendengaran kami. Tuhan berikan roh yang taat, sehingga kami diberi kemampuan untuk taat Tuhan atas apa yang menjadi tuntunan-Mu. Seperti Musa mengalami
bertemu muka dengan Engkau, kami juga akan mengalaminya waktu kami mempunyai kesukaan di Gunung Kudus Tuhan sebagai orang yang berintegritas. Seperti Musa boleh mengalami segala tanda mujizat, perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan, kami juga akan mengalaminya karena Tuhan menempatkan kami sebagai orang yang punya integritas di hadirat-Mu selama-lama-lamanya. Bapa, hamba-Mu selesai sampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa biar Allah Roh Kudus terus berbicara kepada umat-Mu. Hari ini kami berdoa, sembuhkan yang sakit oleh bilur Yesus. Beri kekuatan yang baru bagi yang lemah. Beri pengharapan yang baru bagi yang putus asa. Kami berdoa hari ini, bangkitkan iman kami. Bangkitkan iman kami Tuhan. Supaya kami mempersiapkan diri dalam 2021 meraih kemenangan yang lebih besar, lebih dahsyat bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mereka yang kekurangan Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari kekasih Kristus, angkat kedua belah tangan saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, berkat yang sempurna dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, pengurapan Allah Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai hari ini sampai Dia datang kembali di awan-awan yang permai. Kita semua diangkat oleh Tuhan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lagu Mazmur 91 dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau
segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada